Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hussein. Saat ini saya merupakan dosen di program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura, Ambon. Latar belakang pendidikan saya adalah ilmu komunikasi dengan NIDN 00/02/118407. Pada kesempatan ini saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu produksi media cetak dan online. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Produksi media cetak dan online adalah mata kuliah wajib di program studi ilmu komunikasi yang juga merupakan mata kuliah yang masuk dalam kurikulum berbasis kompetensi. Mata kuliah ini membahas produksi media cetak dan online mulai dari perencanaan, penulisan, editing layout, desain layout, hingga distribusi. Fokus mata kuliah ini diberikan pada praktek langsung membuat produk jurnalistik pada dua platform, yaitu media cetak dan online. Mahasiswa juga diperkenalkan tentang dinamika yang terjadi di industri media dan perubahan perilaku konsumsi media saat ini. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini diantaranya: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, struktur, dan alur kerja pada produksi media cetak dan online. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi perbedaan karakteristik antara media cetak dan online. Tiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi isu-isu penting di dalam masyarakat yang memiliki nilai berita. Keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas konten berdasarkan kaidah jurnalistik, estetika, dan etika media. Dan kelima, mahasiswa mampu merancang dan memproduksi konten jurnalistik untuk media cetak dan online. Adapun untuk materi pembelajaran meliputi: pertama, pengantar produksi media cetak dan konvergensi media; kedua, struktur organisasi redaksi media cetak dan online; ketiga, teknik penulisan berita cetak dan online; keempat, manajemen konten editorial; kelima, dasar layout, software dan desain; keenam, editing naskah dan visual; ketujuh, CMS dan Search Engine Optimize dasar; kesembilan, visual web dan web design layout; kesepuluh, infografis, video pendek dan foto jurnalistik; ke-12, etika jurnalistik dan verifikasi informasi; ke-13, produksi media cetak dan online; dan ke-14, evaluasi kualitas produksi media. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara luring atau tatap muka dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Metode DIA yang pertama adalah delivery, yaitu di dalam proses penyampaian materi pada saat belajar mengajar. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran adalah textbook, modul ajar, PowerPoint yang berisi rangkuman materi agar dapat mudah dipelajari oleh mahasiswa. Yang kedua adalah interaction, di mana proses kuliah di dalam kelas dilakukan dengan metode ceramah dan studi kasus. Sedangkan sistem pembelajarannya adalah pembelajaran aktif, yaitu diskusi, tanya jawab terkait dengan materi, ilustrasi, contoh kasus untuk dapat didiskusikan bersama. Sebelum memulai proses perkuliahan, saya melakukan review pada materi pertemuan sebelumnya agar mahasiswa bisa mengingat kembali materi yang telah disampaikan. Kemudian digunakan juga WhatsApp untuk melakukan tanya jawab atau pengerjaan tugas saat mahasiswa berada di luar kampus. Yang terakhir adalah assessment, di mana pada awal perkuliahan saya selalu menyampaikan kontrak kerja perkuliahan yang disepakati bersama dengan mahasiswa. Di dalam kontrak tersebut akan disampaikan bagaimana saya melakukan pembobotan dan penilaian sehingga mahasiswa bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk mendapatkan nilai maksimal. Adapun sistem pembelajaran dilakukan dalam tatap muka dengan 16 kali pertemuan, di mana untuk ujian tengah semester dilakukan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilakukan pada pertemuan ke-16. Sedangkan kriteria penilaian yang saya lakukan yaitu untuk tugas mingguan dengan bobot 25%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 35%, kehadiran dan partisipasi dengan bobot 10%. Berikut adalah pembelajaran pada mata kuliah produksi media cetak dan online pada semester ganjil tahun 2025-2026
Dengan ditayangkan cuplikan video pembelajaran ini, maka berakhir pula pernyataan diri dosen yang saya buat. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semua. Semua. Baik, hari ini kita di pertemuan ketiga mata kuliah produksi media cetak dan online, ya. Namun sebelum itu, sudah kirim absensi di grup? Silakan kalian isi sebentar. Jadi Pak tunggu ini. Oke, sudah ya? Baik, jadi kemarin kita sudah sampai di materi terkait dengan pembagian manajemen. Pembagian itu jelas dalam perusahaan media massa. Jadi kita tahu ada yang namanya direktur perusahaan media, kemudian ada juga yang namanya bagian pemasaran, ada juga periklanan, kemudian ada juga redaksi. Jadi besar dan kecil dan kecilnya manajemen akan bergantung dari kemampuan perusahaan itu dalam soal keuangan. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang disengaja perkecil manajemennya, misalkan dia menghilangkan bagian iklan, ya. Mungkin sudah sempat singgung itu, dan hari ini itu kita masuk di materi teknik menulis berita cetak dan online. Oke, kalau teknik menulis berita nih, ini kalau di dalam badan perusahaan dia ada di redaksi. Nah, jadi ini bagian dari redaksi. Jadi kalau saya analogikan perusahaan media seperti misalkan toko roti, redaksi adalah bagian dapurnya. Redaksi yang membuat roti. Jadi produk dari toko roti adalah roti, kan? Sementara kalau di media massa, misalkan cetak atau online, produk dia apa? Berita. Jadi redaksi ini tugasnya membuat berita. Jadi seperti mana sederhananya. Oke, kalau di toko roti kan kita mau berhasil atau mau bikin satu roti yang enak itu kan ada takarannya, kan ada resepnya, kemudian ada standarnya. Sama dengan di redaksi, kita kalau mau bikin berita itu ada cara-caranya, ada standarnya, ada acuannya, ada rumusnya, ya. Jadi rumus yang paling umum kita ketahui adalah 5W tambah 1A. Jadi 5W itu apa? W pertama, wow, apa? Apa itu merupakan pertanyaan yang paling standar, ya. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Kemudian yang kedua, bisa, dan bisa. Jadi tergantung siapa yang sedang meracik itu beritanya, kan? Dia bisa utamakan untuk muda atau untuk muda, ya. Jadi misalkan dulu siapa? Jadi siapa ini adalah orang-orang yang ada di dalam berita. Misalkan itu kejadian kecelakaan, yang pertama itu korbannya, kemudian saksi matanya, ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, when, apa, ya. Kemudian misalkan berkaitan dengan pernyataan waktu, misalkan jam berapa kecelakaannya, hari apa, ya. Itu sederhananya. Terus yang keempat lagi, when, mana, kan, misalkan jatuhnya di kampus, ya. Terus yang kelima, lambat, ya. Jadi misalkan dijelaskan soal mungkin orang itu lagi ngantuk, ya, dan terakhir, itu bagaimana prosesnya. Jadi rumus ini atau konsep ini pesertanya pada dasarnya semua orang tahu, tapi percaya dalam penerapan pada saat kita
berhadapan dengan layar komputer terus kita mau menulis atau kita tidak jalan, itu umum dan itu terjadi. Makanya orang bilang menulis itu bukan sesuatu yang dipelajari, tapi sesuatu yang dilakukan terus menerus. Ya, saya juga mengalami proses seperti itu. Dulu pernah saya bikin berita pertama saya bikin dari jam 7 pagi, selesainya jam 3, padahal itu ditolak juga karena narasinya kurang bagus, diskusinya kurang bagus. Ya, selanjutnya saya bikin lagi, lama-kelamaan karena intensitas yang saya lakukan terus menerus, akhirnya saya menulis sudah lebih cepat. Ya, jadi kalau yang bilang beda ini anak komunikasi, saya ini anak komunikasi terus saya bisa bikin berita itu tidak sesederhana, karena menulis itu sama dengan berenang. Kalau kita tidak pernah lakukan, kita tahu berikutnya kita tidak pernah. Nah, kalau kita tidak pernah, kita menulis. Jadi mau wisata, ada pertanyaan begini, Pak itu kenapa ini mau wisata? Kenapa tidak ada yang dibikin? Misalkan haus saja, supaya tidak ada pakai urus, kita kan bebas berekspresi. Sebenarnya itu tidak masalah, karena di dalam media massa itu tidak selalu ada yang namanya berita strike, karena ada juga berita feature, ada yang namanya juga berita investigasi. Dan kali ini kita akan membahas soal berita strike news. Berita strike itu adalah berita yang singkat, poin jelas, ya, langsung ke masyarakat. Jadi ini adalah teknik berita yang paling umum dan paling mudah kita pelajari. Karena ini teknik kalau kita terapkan konsep jurnalistik dalam wawancara, itu biasanya tuh rekaman kita atau catatan kita bikin, kita langsung tulis mentah-mentah, langsung jadi strike. Jadi jangan kalian kira bahwa wartawan itu hebatnya dia bisa menulis berita banyak aja, kemudian dulu jelas di dalam. Sebenarnya yang dilakukan hanyalah dia konsepkan perusahaan secara umum. Misalkan dia mau wawancara orang, itu sudah bagi dia berdasarkan susunan kata. Jadi pada saat orang menjelaskan, dia hanya tahu poin-poin, dia hanya ambil poin-poinnya, terus dia masukkan dalam badan berita, ya. Jadi seperti itu. Terus bagaimana penggunaan 51A terkait dengan tadi berita strike? Jadi pada dasarnya 51A dibikin khusus saya untuk pembaca. Jadi pembaca itu tidak perlu lagi belajar berita secara menyeluruh, dia sudah tahu, ya. Jadi makanya dibuat nulisan ini merupakan perwakilan dari hampir semua unsur berita. Misalkan begini, di antara kalian, misalkan tadi datang ke kampus, ada kejadian misalkan ada rame-rame di depan NCM, terus Umar yang pertama sampai ke kampus, Umar terus bercerita ke kita kayak ke teman-teman supaya karena ini kejadian update kan, jadi bro, tadi kita dibuka NCM baru pakai kami, jadi makanya macam. Apakah itu sudah lengkap? Karena sebelum, ternyata di belakang Umar ada lagi temannya, Butris. Butris datang dengan informasi yang lengkap karena dia penasaran, dia dulu terus dia lihat itu kamera apa. Sampai di lokasi Butris dulu. Terus dia ternyata itu kecelakaan. Ada dua pemuda, satu pakai motor Seon, karena kita punya Seon, jadi kita membuat Pak Seon satu pakai Scoopy, ya. Tapi karena sudah waktu kuliah, Butris yang cepat tanya-tanya lagi, dia langsung ke kampus, sampai ke kampus Butris cerita lagi. Tadi kita lihat ada kecelakaan di depan. Untuk dua yang pertama itu akan dua, tapi itu kan belum lengkap kan. Kalau saya jadi pendengar, saya belum bisa anggap itu informasi yang lengkap, ya. Kemudian ada teman yang ternyata dia penasaran karena saat kejadian itu
Dia turun, terus dia bantu angkat korban. Dikasih juga di pinggir jalan, terus orang-orang datang rame-rame. Ternyata pada saat dikasih pindah, terus ada, misalkan ada satu orang, jadi itu, karena ini dia tinggal di Kuda Mati yang pakai motor sewa, terus yang sebelah ini teman di Kuta Suci. Ternyata yang di Kuda Mati itu orang fisik, terus dia datang ke kampus, dia cerita lah dengan informasi yang lengkap. Dan ada dibicarakan yang kami lakukan itu kecelakaan, itu yang dibicarakan itu ada gunung sosial dengan motor itu anak salah satu yang kita kasih bisa dulu, kita ada kesempatan itu di jalan ya. Itu sudah mewakili 5W. Misalkan apa itu tadi? Kecelakaan. Terus begini. Yang kedua, siapa itu? Ya, mahasiswa, hukum, dan musik. Kemudian where? Depan. Kemudian when? Pagi jam 10. Yang terakhir why? Why dan how-nya belum ditemukan. Ya. Jadi sederhananya kita sudah dapat informasi awal. Untuk membuat satu berita, kita beritahu kita butuh why dan how. Seperti itu. Jadi begini, kalau kita mau baca berita dan kita akhiri dalam dalam satu penyampaian informasi, itu orang itu tidak perlu lagi baca isinya. Makanya dibikin rumus 5W1H. Jadi 5W di atas ini sudah mewakili informasi itu. Ya, sementara prosesnya itu kan tidak banyak orang yang ingin tahu. Orang kebanyakan hanya penasaran dengan itu apa yang terjadi di sana. Ya, ini seperti itu. Sementara tugas wartawan harus mencari tahu. Jadi begini, kalau kita sudah terbiasa menggunakan 5W1H dalam menulis, terus kita terapkan dia dalam cara kita berbicara, kita menyampaikan informasi, kita akan menjadi orang yang sangat mudah dalam mendeskripsikan kejadian. Misalnya, dulu itu saya agak sering penasaran dengan wartawan-wartawan televisi. Jadi bagaimana cara dia bisa melakukan berita dengan sangat lancar, sangat informatif, ya? Ternyata lucunya ini. Jadi dia hanya berdiri, terus dia melakukan saya saat ini berada di depan MCM, di belakang saya itu ada sedang terjadi kejadian kecelakaan yang melibatkan dua mahasiswa di UPAD, yaitu Fakultas Fisik dan Fakultas Hukum. Kedua korban saat ini sedang dalam kondisi kritis karena sampai saat ini mereka tidak sadar. Jadi seperti itu cara mereka menyampaikan informasi. Kemudian saya kira ini acak saja kemampuan dia untuk berbicara, ternyata tidak. Itu menggunakan konsep satu hak. Ya, jadi seperti ini. Oke, jadi selanjutnya untuk mendapatkan jawaban hal itu biasanya seorang wartawan itu dia harus terlibat di dalam satu
kejadian atau satu momen. Jadi dia tidak bisa hanya sekedar datang terus pulang, tidak seperti itu. Jadi dia harus mengamati di dalam satu peristiwa itu, kemudian dia harus bisa bertanya, ya, dia harus bisa mengetahui bagaimana prosesnya. Tapi kalau untuk standar penulisan media di online, biasanya tuh 5W itu sudah cukup mewakili informasi. Makanya kita tidak pernah dapat berita strike di media online itu dengan satu berita utuh yang biasanya mereka pecah menjadi beberapa berita. Misalkan satu kejadian kebakaran. Jadi berita awalnya itu 5W1H bahwa ada terjadi kebakaran di WHO menghanguskan 5 rumah. Penyebab kebakaran sementara masih diselidiki, tapi diduga bersumber dari api kompor atau ya seperti itu. Sementara warga sedang melakukan pemadaman secara dengan peralatan seadanya. Terus di situ ada satu berita ini, itu berita online yang dibuat seperti itu. Sementara berita cetak tidak seperti itu. Berita cetak itu harus menunggu, harus semua lengkap. Ada pernyataan kepolisian itu misalkan karena mereka yang selidiki ya, mereka punya kemampuan untuk menyelidiki satu perkara. Jadi mereka punya wewenang untuk menyampaikan informasi. Kita tidak bisa bertanya ke warga biasa, karena bisa saja kita tanya ke orang yang tidak suka, misalkan rumah di samping itu cuma kakak dekat rumah, bisa jadi seperti itu kan. Ya, jadi kita tidak boleh bertanya kepada orang yang tidak punya legitimasi atas perkara itu. Karena untuk narasumber kedua kita bisa menggunakan misalkan saksi mata di situ. Saksi mata itu misalkan ada orang yang bermuda di situ yang dia tahu. Kita tidak bisa mendesak orang itu, misalkan kira-kira siapa yang salah. Itu tidak bisa. Ya, jadi harus bertanya sesuai dengan kapasitas dia. Misalkan saksi mata dia bicara bahwa itu kejadiannya itu kemudian dari rumah itu dalam rumah itu di dalam itu ada 5M di dalam. Itu tidak bisa seperti itu. Karena yang bisa mengukur kerugian itu ada orang tertentu, misalkan kesaksian, ya, atau petugas damkar. Kita tidak bisa mendesak orang itu karena kita malas, terus kita menganggap bahwa ahli ini sudah dijelaskan semua. Itu tidak bisa dipegang. Karena sesuai dengan kapasitas dia tidak cukup melegitimasi berita yang kita tulis. Ya, harus ada orang-orang dari lembaga tertentu. Oke, sekarang kita sudah kenal yang namanya 5W1H. Namun persoalannya bagaimana cara kita menuangkan 5W1H di dalam karya kita atau pada saat kita menulis. Jadi seperti ini. Jadi contoh tanya ini sederhana. Kecelakaan di PNCM. Terus bagaimana cara kita merumuskan informasi yang sudah kita kumpulkan tadi menjadi satu juta. Kita tidak dengan menggunakan ini. Ada beberapa perusahaan media yang memberikan kebebasan kepada wartawannya untuk menulis, untuk memakai konsep 5W1H. Misalkan dia mau dari kapan dulu, dia mau dari siapa dulu, atau dia mau dari apa dulu, itu terserah. Tapi ada beberapa perusahaan yang maunya apa, dia dari apa dulu, ya. Jadi ini tergantung dari kebijakan perusahaan. Tapi itu tidak membatasi. Misalkan kita mulai dari apa dulu, itu kan tidak masalah. Misalkan contoh begini. Nah, sekarang berdasarkan informasi yang saya ambil, saya mulai dari Rabu tanggal 9 Mei. Tepatnya pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. Saya mulai dengan kapal terjadi kecelakaan
yang melibatkan dua kendaraan motor. Nanti saya mulai dari kapan, kemudian masuk ke apa. Kejadian tersebut melibatkan dua pemuda yang ternyata mahasiswa di Universitas Madura. Itu sudah apa? Jadi begitu cara penggunaannya. Jadi dia tidak sulit, dia tidak sulit kita hanya mengumpulkan data supaya kita tidak memasukkan ini di dalam karya kita harus melihat semua apa ini. Jadi misalkan saya mulai dari kapan, berarti saya harus mencoret informasi kapan di sini. Saya sudah pakai informasi kapan, kemudian saya sudah pakai informasi apa. Saya coret lagi informasi apa. Saya sudah pakai informasi di mana, ya. Saya coret lagi. Dia seperti itu. Kalau semua fakta-fakta sudah kita masukkan ke dalam naskah kita, berarti tandanya kita sudah selesai. Jangan lagi kita menulis dengan supaya panjang-panjang kan. Kita menulis dengan bahasa-bahasa yang penuh dengan biasa. Jadi syarat untuk menulis berita strike di media cetak ataupun media online itu harus langsung, kemudian tegas, kemudian jelas, ya. Namun teknik seperti itu masih banyak juga orang-orang yang agak lalai. Jadi pernah juga saya baca dalam satu berita, dia menulis seperti ini. Dengan susah payah, tapi dia tetap berusaha untuk naik ke atas. Dan kalimat itu ada yang salah. Dengan susah payah, namun dia tetap berusaha untuk naik ke atas. Ada yang salah tidak? Ada tidak? Yang salah. Kesalahannya ada di naik ke bawah kan? Ya, jadi dia pakai kata naik aja sudah mewakili kata kerja tadi, ya. Jadi kalau kita bikin berita itu pertama itu harus jelas, kemudian tegas, dan lengkap. Jangan kita mau menjelaskan pagi, misalnya kejadian itu terjadi pagi hari, tapi dijelaskan kejadian itu terjadi ketika matahari baru naik ke kemudian turun mulai. Tidak seperti itu. Kalau dia mau bilang pagi, kan kita tinggal tulis saja itu pagi, selesai. Kita tidak perlu menjelaskan salah saya dan memberikan biasa, karena pembaca ini dapat informasi dengan segera. Dia tidak punya waktu untuk kita mulai dengan kata-kata biasa, ya. Berbeda kalau yang kita tulis itu picture, maka itu kita bisa pakai kata-kata biasa. Jadi konsepnya seperti di pada saat kita menulis. Ini kita. Kalau pemahaman umum mereka bilang itu piramida terbalik, ya. Di sini judul, di sini headline, kemudian di sini tubuh berita, di sini bentuk, ya. Headline ini dia harus mengandung 5 W. Kenapa harus mengandung 5 W? Karena tadi yang saya jelaskan bahwa pembaca itu tidak punya banyak waktu untuk menyelesaikan semua bacaan dia. Jadi dengan hanya dia membaca informasi awal saja, misalkan telah terjadi kejadian tabrakan di depan MCM sekitar pukul 9.30 yang melibatkan dua mahasiswa di Bupati. Kejadian tersebut mengakibatkan mahasiswa kedua korban tersebut dalam kondisi kritis. Jadi sudah selesai itu. Dia tidak perlu lagi baca. Dia sempat merilis kisah kita, motornya hancur,
membaca itu kita punya daya ingat informasi itu juga banyak, makanya dibikin seperti ini. Misalkan ini jadi posisi di bawah ini adalah posisi informasi yang tidak terlalu penting, tapi bisa dibutuhkan. Namun apabila suatu waktu saya ingin membuat berita ini menjadi singkat, saya buang aja ini, maka jadinya seperti ini saja. Bisa. Nah, itu konsep penggunaan konsep 51H. Jadi berita itu yang pertama itu harus dengan bobot informasi yang jelas. Kemudian yang tubuh berita itu menjelaskan tentang kronologisnya atau how-nya atau mengapanya seperti itu. Nah, sementara di bawah ini berisi informasi tambahan. Misalkan wartawan supaya bikin itu panjang-panjang, dia menjelaskan bahwa dia menambah informasi awal di bawah bahwa kejadian kecelakaan di Kota Ambon itu dalam 5 tahun terakhir terus meningkat. Kan tidak ada hubungan dengan kejadian tadi, dia hanya menambahkan informasi yang berkaitan dengan. Dan misalkan saya menganggap itu tidak perlu, saya sebutkan saja itu tidak masalah. Tapi kalau saya sebutkan di atas ini menjadi informasi yang tidak jelas karena di atas sudah jelas itu. Ya, depannya. Oke, sampai di sini ada bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Selanjutnya saya ada punya studi tugas latihan di sini. Nanti teman-teman di sini bagi 3 kelompok. Dari 3 kelompok itu kemudian akan mendeskripsikan kejadian yang ada di foto ini, ya. Nanti teman-teman akan bikin deskripsinya ini kejadian apa, kemudian kapan. Karena di sini saya sudah tentukan kejadiannya di mana dan kapan. Tinggal pakai saja informasi ini, selainnya berdasarkan pengalaman, ya. Oke. Di sini saya bagi di sini kelompok 1, di sini 2, dan di sini 3. Sudah ya, masing-masing kelompok sudah menyelesaikan tugasnya. Kemudian saya minta perwakilan kelompok untuk diserahkan ke saya. Nanti saya akan baca satu-satu terkait dengan deskripsi narasi yang sudah. Saya akan baca langsung saja terkait dengan hasil yang sudah dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Baik, ini tugas dari kelompok 1. Dari kelompok 1 sini dijelaskan keterangan bahwa apanya itu adalah bentrok pemuda. Oke, ini memang yang terjadi atau yang nampak adalah bentrok pemuda. Kemudian kapannya hari Selasa. Oke, karena kelompok 1 sudah menggunakan keterangan waktu di sini sudah saya tentukan dan itu benar. Kemudian lokasinya di Jakarta Selatan, namanya itu Jakarta Selatan. Oke. Nah, namun di sini informasi yang lebih lengkap itu meskipun ada di Jakarta Selatan, paling bagus dari kelompok 1 ini jelaskan juga bahwa ini terjadi di jalan raya. Kan kita bisa tambah informasi itu ya. Oke, kakaknya. Kemudian haunya di sini terjadi bentrok antara 2 kelompok pemuda, ya. Oke, memang terlihat di sini dan Y-nya adalah penyebabnya belum dipastikan, ya karena ini hanya sekedar foto. Jadi kalau kita mau mendapatkan informasi yang lebih detail, kita harus melakukan wawancara. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, sekarang kelompok 2. Untuk apanya itu banjir, ya. Banjir. Kemudian kapannya itu Jumat 17. Kayak ini sudah ada keterangan di sini. Oke, itu bagus. Kemudian siapanya itu warga Kampung Ayu. Oke, mengapanya ini karena kelompok ini
jelaskan bahwa terjadi hujannya, intensitas hujannya sangat tinggi. Jadi kalau dari gambar ini bisa saja kita pakai keterangan bahwa ini banjir kiriman karena di gambar sini tidak ada hujannya, kan? Bisa seperti itu. Memang bisa juga faktor hujan karena di sini juga tidak ada matahari, ya. Jadi itu pengamatan yang cukup baik. Kemudian bagaimana itu air naik pada jadi bagaimana itu warga berusaha untuk menyelamatkan diri karena genangan air semakin tinggi. Oke, ini cukup baik. Kita tepuk tangan. Oke, ini kelompok 3. Sampah yang memenuhi gunung botak. Jadi gunung botak jadi gunung sampah, ya. Berarti sudah tidak botak lagi. Oke, 5W sampai H, luas. Berarti ini sampah. Jadi kelompok 3 melakukan pengamatan atau meng-highlight informasi yang ada di gambar ini, bahwa tumpukan yang ada di sini adalah sampah. Kemudian siapanya itu penambang, ya. Tapi karena di sini saya tidak lihat penambangnya. Jadi bisa saja kalau dari saya bisa saja saya anggap bahwa tinggal yang saya ambil itu bukan sedang sampah, melainkan gunung botak sudah ditinggalkan. Bisa saja seperti itu. Tapi saya juga tidak bisa menolak yang dilakukan yang dibikin kelompok 3 karena benar di sini ada tentang sampah, ya. Kemudian kejadiannya Kamis dan itu alamannya di gunung botak. Kalau di UAI itu karena kurangnya kesadaran, karena memang di sana tidak sadar semuanya pakai ngerti, ya. Jadi seperti itu. Oke, kita tentang. Jadi untuk pemahaman dasar, cara kita melatih kemampuan kita menulis atau mengamati berita bisa seperti ini, ya. Ini hanya sekedar contoh. Jadi teman-teman bisa melatih di rumah, misalkan satu kejadian terus teman-teman memprediksi kalau ini apanya ini, apanya ini, ya seperti itu, ya. Baik. Dengan berakhirnya pembelajaran tugas ini, maka berakhir pula di mata kuliah di tema terkait dengan teknik menulis berita. Oke, selanjutnya untuk minggu depan Pak akan sampaikan tugas itu masih terkait dengan teknik menulis berita. Jadi teman-teman diwajibkan masing-masing mencari satu berita, di clipping saja. Jadi teman-teman bisa pakai berita dari online, kemudian di clipping saja satu halaman, terus ditandai mana apanya, mana kapannya, mana di mananya, prosesnya, siapanya. Jadi ditandai saja, terus dibuat keterangan di bawahnya. Jadi jatuhnya kalian menganalisis informasi-informasi yang ada di dalam berita, ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.